Saya Jeremy Teti, salam SCTV. Sebelum layar ponsel kita dipenuhi oleh TikTok, YouTube, dan Instagram, ada satu raja hiburan yang tak tergantikan, televisi. Di masa kejayaannya, TV menjadi sumber utama kesenangan, dan pembawa acara adalah wajah-wajah paling dikenal di negeri ini. Mereka bukan sekadar memandu acara, tapi hadir sebagai simbol era, figur publik yang setiap malam setia menemani keluarga di ruang tengah. Mulai dari program berita, kuis yang menyatukan keluarga, hingga talk show dan acara musik anak muda, mereka adalah poros utama hiburan. Nama mereka identik dengan kredibilitas dan keceriaan di layar kaca. Namun waktu terus berjalan, beberapa masih bertahan di sorotan, tetap aktif dan bersinar. Ada pula yang memutuskan untuk menepi, menikmati hidup yang lebih damai, jauh dari sorotan kamera. Dan tak sedikit yang nasibnya berbalik drastis, terpental jauh dari gemerlap masa lalu yang dulu mereka kuasai. Inilah kisah terbaru tentang para legenda layar kaca Indonesia. Orang-orang yang dulu kita anggap idola, kini menjalani hidup dalam kisah yang mungkin tak pernah kita bayangkan. Pada era 80-an hingga awal 90-an, sosok Anita Rahman begitu membekas di hati para pemirsa setia TVRI. Ia bukan sekadar pembawa berita. Anita adalah suara malam yang menghadirkan informasi dengan kelembutan, ketegasan, dan keanggunan yang menyatu. Lewat dunia dalam berita, ia menjadi wajah kepercayaan publik dalam menyampaikan kabar dari seluruh penjuru negeri. Kini, kabar tentang dirinya hadir dengan nuansa haru. Sejak mengakhiri kiprah di dunia jurnalistik, Anita memilih hidup yang jauh dari gemerlap, menjalani hari-hari secara sederhana. Dalam beberapa unggahan di media sosial, tampak ia tengah berbaring dalam kondisi fisik yang kian melemah seiring usia. Namun bagi banyak orang, Anita Rahman bukan sekadar mantan pembaca berita. Ia adalah bagian penting dari sejarah penyiaran negeri ini. Sosok yang tak tergantikan di masa kejayaannya. Tak heran jika lini masa media sosial dipenuhi doa dan kenangan dari mereka yang tumbuh bersama suara dan wajahnya. Meski tak lagi menyapa lewat layar kaca, warisan Anita Rahman tetap hidup. Namanya terukir sebagai simbol ketulusan dan profesionalisme di era keemasan televisi Indonesia. Pada masa kejayaannya di era 90-an hingga awal 2000-an, Jeremy Teti dikenal sebagai sosok pembawa berita yang penuh wibawa. Penampilannya selalu rapi, ucapannya tegas, dan salam khas SCTV-nya menjadi penutup malam yang akrab di telinga pemirsa. Ia adalah salah satu wajah paling dikenal di layar kaca saat itu, terutama lewat program liputan malam. Namun segalanya berubah ketika tahun 2013. Jeremy memutuskan untuk mundur dari dunia jurnalistik. Tak disangka, ia muncul kembali dengan sisinya yang berbeda, menjadi komedian, aktor parodi, dan presenter hiburan yang kerap tampil dengan gaya jenaka dan ekspresi nyentrik. Transformasi ini mengundang decak kagum sekaligus tawa dari publik yang dulu mengenalnya dalam citra yang jauh lebih serius. Di balik sosok yang menghibur, Jeremy menyimpan cerita yang lebih dalam. Ia pernah mengalami masa-masa sepi, terutama setelah kehilangan pekerjaan tetap. Namun dunia hiburan memberinya nafas baru, ruang untuk mengekspresikan diri dan menemukan kembali semangat hidup. Di usianya yang kini menginjak 57 tahun, ia tetap memilih untuk tidak menikah, bukan karena enggan, melainkan karena ingin sepenuhnya mendedikasikan waktunya merawat kedua orang tuanya hingga akhir hayat mereka. Namun hidup Jeremy tidak selalu dipenuhi warna cerah. Ia sempat didiagnosis mengidap penyakit jantung dan harus berkali-kali menghadapi kambuhnya batu ginjal. Meski telah menjalani 5 prosedur radiasi laser, batu ginjal itu tak kunjung hilang. Kendati demikian, Jeremy tetap hadir dengan senyum yang tulus dan energi yang membara, membuktikan bahwa di balik gelak tawa yang ia bagi, ada ketabahan luar biasa yang jarang terlihat. Siapa yang bisa melupakan sosok Hari Panca? Pria berkepala pelontos yang pernah menjadi wajah utama dari program horor legendaris Uji Nyali di acara Dunia Lain. Di era awal tahun 2000-an, ia bukan sekadar pembawa acara, tapi simbol dari genre realitas horor yang saat itu begitu digemari. Kini memasuki usia kepala 6, Hari tengah bergulat dengan pemulihan
setelah terkena stroke untuk ketiga kalinya, yang membuat sisi kiri tubuhnya sempat lumpuh. Meski raganya tak lagi sekuat dulu, semangat dalam dirinya tetap menyala. Ia masih menyempatkan diri hadir di berbagai podcast dan program TV bernuansa nostalgia, menghadirkan kembali karismanya yang khas dan tak tergantikan. Dalam perjalanan panjangnya melawan penyakit, ada satu sosok yang tak pernah lepas dari sisinya, sang istri. Dialah yang menjadi pilar utama dan pendamping setia dalam masa-masa sulit yang dijalani Hari. Hari ini banyak yang kembali mengenang masa-masa emas Hari Panca, mengirimkan doa dan harapan untuk kesembuhannya. Meski tak lagi kerap muncul di layar kaca, sosoknya akan terus hidup dalam kenangan publik sebagai salah satu presenter paling ikonik dalam sejarah televisi Indonesia. Bagi banyak orang, nama Tantowi Yahya lekat sebagai sosok elegan di layar kaca. Ia pernah menjadi pembawa acara Who Wants to Be a Millionaire Indonesia, sekaligus dikenal sebagai pionir musik country di negeri ini. Dengan tutur kata yang tenang, kecerdasan dalam membawa acara, serta karisma yang tak terbantahkan, kehadirannya selalu dinanti dan dirindukan. Namun, perjalanan hidupnya mengambil arah yang tak lagi berputar di dunia hiburan. Tantowi kini menjalani babak baru sebagai diplomat. Ia pernah mengemban tugas sebagai Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru, dan saat ini memikul peran yang lebih luas sebagai Dubes RI keliling untuk kawasan Pasifik. Meski tak lagi menghiasi layar kaca, ia masih rutin membagikan kisah dan pandangan hidupnya lewat akun Telegram pribadi, menjadi ruang baru untuk tetap terhubung dengan publik. Berdomisili di Bali, pria 61 tahun ini masih tampil segar dan berkelas. Gayanya tetap modern, pembawaannya pun tetap bersahaja. Sosoknya kini tak hanya menginspirasi lewat hiburan, tetapi juga melalui pengabdian dan dedikasi di panggung internasional. Tantowi Yahya adalah contoh nyata bagaimana karisma sejati tak pernah pudar meski dunia di sekitarnya terus berubah. Pada awal tahun 2000-an, nama Farhan begitu lekat di dunia hiburan tanah air. Ia tampil sebagai host di berbagai program televisi, dan suaranya yang khas juga menjadi favorit para pendengar setia radio. Dengan gaya bicara yang cerdas, tenang, dan selalu diselipi humor ringan, Farhan menjelma jadi salah satu figur publik yang digemari banyak kalangan. Namun, waktu membawa Farhan menapaki jalan yang berbeda. Jalan yang tetap penuh makna. Sejak 2019, ia menjabat sebagai anggota DPR RI dan dikenal vokal mengawal isu-isu penting seperti pendidikan dan literasi. Tak berhenti di sana, tahun 2024 menjadi titik baru dalam karirnya. Ia mencalonkan diri sebagai wali kota Bandung dan terpilih. Meskipun kini berkecimpung di ranah politik, Farhan tak kehilangan ciri khasnya. Ia tetap hadir di berbagai ruang publik, dari podcast, forum diskusi, hingga acara sosial, membawa semangat komunikasi yang santai namun penuh isi. Cara bicaranya tetap mengalir, namun kini ia membawa lebih dari sekadar hiburan. Ia membawa visi. Transformasi Farhan dari figur hiburan menjadi pemimpin kota adalah bukti nyata bahwa intelektualitas, integritas, dan jiwa mengabdi bisa menjelma dari layar kaca ke panggung kebijakan. Dan ia melakukannya dengan cara yang tetap menginspirasi, melintasi generasi dan dunia yang berbeda. Awal tahun 2000-an, Chantal Della Concetta dikenal luas sebagai simbol profesionalisme di dunia jurnalistik. Sebagai anchor di beberapa stasiun TV, ia tampil tegas, elegan, dan cerdas, sosok jurnalis perempuan yang dihormati. Namun publik sempat dikejutkan saat ia memutuskan mundur dari dunia jurnalistik dan tampil di majalah pria dewasa. Keputusan itu menuai kontroversi, tapi Chantal merespon santai, menyebut fotonya biasa saja dan tak sepatutnya dibesar-besarkan. Kini, Chantal tinggal di Australia bersama anak-anaknya. Ia menjalani peran baru sebagai coach, membagikan kisah hidup dan semangat perubahan melalui media sosial dan sesi pelatihan. Ia mengajak orang untuk berani memilih jalan hidup sendiri. Meski tak lagi sering tampil di publik, Chantal tetap dikenang, bukan hanya karena masa lalunya, tapi karena keberaniannya berubah, memeluk kebebasan dan berdamai dengan diri sendiri. Nama Sony Tulung sempat identik dengan kuis legendaris Family 100. Gaya bicaranya yang cepat, jenaka, dan cerdas membuatnya menjadi salah satu host paling populer di era 90-an hingga awal 2000-an.
Ia hadir di berbagai game show, menyapa penonton dengan ciri khas yang sulit dilupakan. Selamat malam pemirsa, kita ketemu lagi di Family Satu Keluarga Indonesia. Kini, setelah sempat lama tak terlihat di layar kaca, Sony Tulung mulai aktif kembali bukan di televisi, tapi lewat media sosial dan panggung-panggung off-air. Ia kerap tampil sebagai MC acara korporat, pembicara publik, serta membagikan konten reflektif dan motivatif di Instagram. Meski mengaku sempat mengalami masa sulit dan kehilangan pekerjaan tetap, Sony tak kehilangan semangat. Gaya hidupnya kini lebih sederhana, namun penuh makna. Ia menikmati hidup dengan syukur, tetap energik, dan tak pernah kehilangan pesona khasnya. Bagi banyak orang, Sony adalah bukti bahwa semangat sejati tak lekang oleh zaman. Wajahnya juga tidak banyak yang berubah ya, awet muda.